Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Anissa. Saya seorang dokter jaga di IGD Rumah Sakit Islam Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mengoptimalkan sumber daya manusia untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kepada yang terhormat Bapak Direktur, para pemimpin Rumah Sakit Islam Jombang, tenaga medis, tenaga administrasi, dan rekan sejawat, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semua untuk membahas sebuah aspek fundamental yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima di setiap rumah sakit, yaitu sumber daya manusia. Seringkali kita terpukau dengan kemajuan teknologi medis dan infrastruktur yang megah. Namun, mari kita ingat bahwa di balik setiap peralatan yang canggih dan bangunan yang modern, terdapat aset yang sangat berharga yang menentukan kualitas keberlangsungan rumah sakit, yaitu insan-insan yang dengan dedikasinya dan keahliannya telah memberikan sentuhan kemanusiaan dan harapan bagi setiap pasien. Mari kita telaah bersama betapa krusialnya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam manajemen rumah sakit. Rumah sakit sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa yang sangat sensitif, menempatkan manusia sebagai aset yang tak ternilai harganya. Sumber daya manusia di rumah sakit bukan hanya sekedar jumlah karyawan, melainkan mencakup beragam profesi dengan kompetensi spesifik, mulai dari dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, radiografer, analis laboratorium, fisioterapis, hingga staf administrasi, petugas kebersihan, dan tenaga penunjang lainnya. Setiap individu dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang holistik dan berkualitas di rumah sakit. Namun, mengelola sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit bukanlah tugas yang sederhana. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain, yang pertama, kebutuhan akan kompetensi yang spesifik. Pelayanan kesehatan menuntut keahlian dan pengetahuan yang terus berkembang. Proses rekrutmen dan seleksi harus mampu menjaring talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap unitnya. Yang kedua, tuntutan pelayanan 24 jam sehari dalam 7 hari dalam seminggu. Rumah sakit beroperasi tanpa henti yang menuntut pengaturan jadwal kerja yang efisien dan adil, serta perhatian terhadap kesejahteraan staf yang bekerja secara shift. Yang ketiga, tekanan emosional dan fisik. Staf rumah sakit seringkali berhadapan dengan situasi kritis, penderitaan pasien, dan juga tuntutan emosional yang tinggi, yang berpotensi menyebabkan stres dan juga burnout. Yang keempat, kebutuhan akan kerja tim yang solid. Pelayanan pasien yang optimal memerlukan kolaborasi yang efektif antar berbagai disiplin ilmu dengan unit kerja. Yang kelima, regulasi dan standar yang ketat. Manajemen sumber daya manusia di rumah sakit harus memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi yang berlaku. Lantas, mengapa manajemen sumber daya manusia yang efektif menjadi begitu penting dalam konteks rumah sakit ini? Karena yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Staf yang kompeten, termotivasi, dan memiliki soft skill yang baik akan memberikan pelayanan yang lebih profesional, empatik, dan berpusat pada pasien. Yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan pasien. Pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional akan meningkatkan pengalaman dan kepuasan pasien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan staf yang terlatih dan terkelola dengan baik, proses kerja akan menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya rumah sakit. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan membangun budaya kerja yang saling menghargai, mendukung, dan mendorong pertumbuhan profesionalisme.
Hal ini akan meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Yang kelima, membangun citra positif rumah sakit. Kualitas pelayanan dan profesionalisme staf secara langsung berkontribusi pada citra dan reputasi rumah sakit di mata masyarakat. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dan adaptasi. Sumber daya manusia yang diberdayakan dan didorong untuk terus belajar akan lebih terbuka terhadap inovasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam dunia kesehatan. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa sumber daya manusia adalah aset paling berharga dalam manajemen rumah sakit. Tanpa insan-insan yang kompeten, berdedikasi, dan termotivasi, secanggih apapun teknologi dan semodern apapun fasilitas yang kita miliki, pelayanan kesehatan yang prima akan sulit terwujud. Investasi dalam pengembangan, kesejahteraan, dan retensi sumber daya manusia bukanlah sekedar biaya, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional, menghargai kontribusi setiap individu, dan memprioritaskan kesejahteraan seluruh staf di rumah sakit. Dengan sumber daya manusia yang kuat dan termotivasi, kita dapat mewujudkan visi rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan berpusat pada pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam manajemen rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.